Sobat Pajak, hai. Bertemu lagi bersama saya Yogo di Jaksus Case. Episode kali ini kita akan membahas tentang salah satu karakteristik yang identik sekali dengan Kanwil DJP Jakarta Khusus, yaitu perusahaan masuk bursa. Telah hadir bersama kita narasumber yaitu Bapak Agus Mulyono selaku Kepala KPP PEB. Selamat pagi Pak. Selamat pagi. Selamat datang di Jaksus Case. Sehat selalu ya Pak. Senang Silakan sekali Pak untuk menyapa Sobat Pajak. Oke, hai Sobat Pajak di seluruh Indonesia. Selamat pagi. Hari ini kita akan ngebahas tentang perusahaan masuk bursa nih Pak. Ya, Dari namanya aja mungkin kita jarang dengar atau bingung Pak. Bisa dijelaskan dulu Pak, apa sih perusahaan masuk bursa itu? ya, sebenarnya kalau kita bicara perusahaan masuk bursa ini, kita bicara KPP-nya ya, KPP perusahaan masuk bursa. Ini adalah sebuah KPP yang memang spesial, memang khusus, karena dia menangani wajib pajak yang listing di bursa. Wajib pajak yang listing di bursa. Iya, betul sekali. Jadi di Bursa Efek Indonesia ini ada beberapa wajib pajak yang ada di situ. Selain wajib pajak yang memang sudah menjual sahamnya di bursa, di Bursa Efek Indonesia ini, di situ juga ada beberapa perusahaan yang terlibat di dalamnya. Misalkan ada yang namanya penjamin emisi efek, perusahaan-perusahaan sekuritas. Perusahaan sekuritas ini ada dua sebenarnya. Yang pertama adalah penjamin emisi efeknya sendiri, kemudian pedagang perantara efek. Jadi kalau Mas Yogo ya yang dulu pernah dengar ada pialang saham, ada broker saham. Oke. Nah, semuanya ada di situ. Semua wajib pajak yang bergerak di bidang usahanya di bursa ada di situ. Nah, kita beri nama perusahaan sekuritas. Yang ketiga adalah perusahaan manajemen investasi. Nah, ini ada juga nih. Jadi kalau Mas Yoga pernah dengar reksadana gitu ya, ini adalah perusahaan yang mengelola saham-saham portofolio. Ya, jadi kalau kita nggak mau beli saham per emiten atau per perusahaan, kita bisa beli secara portofolio. Nah, ini yang mengelola adalah perusahaan manajemen investasi. Oh, oke. Dan yang terakhir adalah self regulatory organization sendiri. Jadi di bursa ini ada tiga perusahaan atau lembaga yang dibentuk oleh undang-undang untuk menyelenggarakan kegiatan bursa itu sendiri. Yang pertama BEI sendiri, Bursa Efek Indonesia. Yang kedua adalah KSEI, Custodian Sentral Efek Indonesia. Dan yang terakhir adalah KPEI, Clearing Penjaminan Efek Indonesia. Ini adalah wajib pajak yang kita awasi dan kita bina dan kita kita berikan pelayanan oleh KPP perusahaan masuk bursa. Spesifik hanya di situ saja. Oke. Kira-kira gitu Mas Yogo. Berarti memang perusahaan ini listing atau yang kepemilikan atau sahamnya tadi diperjualbelikan ya Pak, yang masuk ke bursa efek seperti itu? Iya, sebagian. Oh. Jadi dari tadi saya bilang ada empat. Ada empat. Yang pertama yang Mas Yogo sebutkan tadi adalah perusahaan-perusahaan yang menjual sahamnya di bursa. Oke. Kita bisa sebut emiten. Biasanya disebut penerbit, gitu-gitu ya. Nah, ini ada wajib pajak yang disitulah yang menjual sahamnya itu yang masuk dalam pengawasan dan pembinaan kami. Oke. Gitu. Iya. Berarti memang di bursa efek ini tuh menjadi sebuah tempat gitu ya Pak untuk adanya tadi transaksi saham atau jasa-jasa yang memang ada di dalam proses jual beli saham gitu ya Pak? Betul sekali. Jadi namanya bursa, kalau kita pecah satu persatu, namanya bursa itu adalah semacam pasar ya. Tempat pertemunya penjual dan pembeli, dan gitu kan. Nah, efek itu apa sih? Efek adalah nilai sertifikat bernilai yang bisa diperdagangkan. Ya, ada dua sebenarnya yang paling dominan di situ adalah saham itu sendiri yang biasa kita kenal. Yang kedua adalah obligasi. Kalau saham kita bicaranya adalah equity atau modal, kalau obligasi kita bicaranya adalah hutang. Obligasi bicara. Ya, jadi kalau kita sambungkan lagi, Bursa Efek Indonesia adalah tempat bertemunya penjual dan pembeli atas saham atau obligasi yang ada di Indonesia. Kira-kira begitu penjelasannya. Berarti semua yang ada di Bursa Efek ini adalah wajib pajak
yang terdaftar di KPP PMB, Pak? Nah, ini yang lebih spesifik lagi. Jadi tidak semua perusahaan yang sudah listing di bursa, biasa kita sebut listing di bursa. Terus kita kadang sebutnya emiten, kadang kita biasanya sebutnya penerbit gitu ya. Tidak semuanya yang terlisting di bursa itu masuk dalam pembinaan, pelayanan, pengawasannya KPP perusahaan masuk bursa. Karena masih ada lagi, kita pilah-pilah lagi untuk wajib pajak yang sudah besar sekali, kita arahkannya di Kanwil wajib pajak besar. Oke. Jadi kita segmentasi lagi, yang paling gede kita bawa ke LTO, yang sudah settle di bawahnya ada di KPP PMB. Nah, ada juga nih wajib pajak yang baru listing. Yang baru listing itu kan masih adanya di KPP Pratama. Nah, untuk bisa membawa wajib pajak ini masuk dalam pengawasannya KPP PMB, itu harus dengan Cap Dirjen. Jadi kita tunggu. Nah, artinya bisa saya sebutin bahwa di sini untuk wajib pajak yang sudah listing di bursa itu kita bagi tiga kategori. Ada yang terdaftar di kanwilnya LTO atau wajib pajak besar, ada yang di khusus di PMB, masih ada juga yang di KPP Pratama. Jadi perusahaan masuk bursa ini ada yang di KPP Pratama dan ada yang di Jakarta Khusus wajib pajak besar, tapi melalui CAP tadi ya Pak, untuk Jakarta Khusus dan wajib pajak besar berarti ya? Ya, betul sekali. Jadi untuk wajib pajak yang terdaftar di kanwil wajib pajak besar, yang terdaftar di kanwil khusus, sama yang terdaftar di KPP Madya itu adalah melalui CAP Dirjen Pajak gitu. Ya, jadi kalau dibagi-baginya, siapa yang membagi adalah Dirjen Pajak melalui CAP yang disebutkan tadi. Berarti memang tidak serta-merta semua perusahaan masuk bursa akhirnya ada di Jakarta Khusus atau wajib pajak besar ya Pak? Betul sekali. Karena ada prosesnya tadi ya Pak? Betul sekali. Di Bursa Efek ini berarti ada lembaga apa aja Pak di dalamnya yang ikut dalam proses penjualan saham atau jasa lainnya di Bursa Efek? Iya. Jadi kalau di bursa sendiri ada 3 yang saya sebutkan tadi sebagai self-regulatory organization tadi. Ada 3. Yang pertama adalah Bursa Efek sendiri. Bursa Efek Indonesia. Kemudian adalah KSEI atau Custodian Central Efek Indonesia. Dan yang ketiga adalah KPEI atau Clearing Penjaminan Efek Indonesia. Ini berdirinya lembaga ini diatur dengan undang-undang. Masing-masing punya tugas dan tanggung jawab masing-masing. Nah, kalau kita perdalam nih Pak, tadi 3 lembaga tadi ya, mungkin bisa dijelaskan Pak masing-masing fungsi dan tugasnya dalam SRO tadi itu ya Pak? Baik, yang pertama BEI pastinya ya, dia Bursa Efek Indonesia. Dia yang menyelenggarakan, dia menyiapkan segala infrastruktur yang berkaitan dengan bursa, dengan pasar itu. Mulai pencatatannya, sistemnya, aturan perdagangannya, wewenang dan pengawasannya, termasuk pengawasannya yang paling penting. Nanti kita highlight pengawasannya, nanti kita bisa bahas apa itu pengawasannya. Nah, di situ juga ada pemungutan PPh yang harus dilakukan oleh BEI ketika ada transaksi. Yang kedua KSEI. KSEI ini Custodian Central Efek Indonesia. Ini adalah tugasnya adalah sebagai lembaga penyelesaian dan penyimpanan. Jadi di situ ada penyimpanan efek, distribusi hasil, administrasi rekening yang paling penting di situ, dan penyelesaian transaksi efek itu sendiri. Jadi KSEI ini menjadi sangat penting karena dia memiliki tugas untuk membantu dan mendukung BEI menciptakan pasar modal yang teratur, wajar, efisien, kira-kira begitu untuk KSEI-nya itu. Nah, sedangkan untuk KPEI-nya atau Clearing Penjaminan Efek Indonesia ini, dia tugasnya adalah menjamin bahwa setiap transaksi itu harus berhasil. Tidak ada transaksi yang tidak berhasil di bursa. Dan ini tugasnya Clearing Penjaminan Efek Indonesia. Istilahnya bahwa mereka bilang bahwa tidak ada gagal serah dan tidak ada gagal bayar. Semuanya dijamin transaksinya berjalan, baik itu saat jual maupun saat beli. Dia tugasnya lebih kepada bahwa dia akan menjadi penjual bagi setiap pembeli, dan dia menjadi pembeli bagi setiap penjual. Artinya dia benar-benar sebagai lembaga yang menjamin bahwa setiap transaksinya itu harus terjadi dan lancar. Kira-kira gitu. Ada istilah tadi gagal itu ya Pak. Saya masih belum paham sih tentang jual beli yang saham, dan tadi ada yang gagal, ada yang berhasil, itu gimana tuh? Makanya
Makanya dengan kehadirannya KPEI ini, dia menjamin bahwa tidak ada yang gagal, semuanya berhasil. Oh, Itu semuanya berhasil, kira-kira baik gitu. jual maupun beli saham tadi gitu ya. Iya, pasti. Jadi kalau kalau Mas Yoga pernah transaksi saham, bisa lihat tuh ketika kita mau beli saham, misalkan taruhlah yang terkenal Bumi gitu, kita taruh Bumi, harganya taruhlah misalkan 10.000 gitu ya. Hmm. Ketika ketika di situ ada transaksi, ada penawaran, pasti di situ ada juga ada yang mau beli biasanya. Ketika Mas Yoga, oh saya mau beli di harga 10.000, sistem akan berjalan. Ketika ada yang menjual di angka 10.000, dia transaksi akan terjadi. Tak, Oh. ketika ketemu dia pasti akan terjadi. Iya. Saat itulah transaksi terjadi. Semuanya terjamin. Oke. Nah, tugasnya KPI inilah kira-kira menjamin mulusnya Oke. transaksi ini. Jadi sederhananya seperti mempertemukan antara yang mau menjual dengan yang mau membeli tadi ya Pak, dengan harga dan kriteria yang ditentukan gitu. Bukan, dia menjamin saja, Oh. menjamin bahwa apa yang kita lakukan itu akan berhasil gitu. Ketika kita membeli 10.000 dan ada yang jual 10.000, itu pasti akan terjadi gitu. Oke. Nah, clearingnya ini terbayar. Hmm. Ketika transaksinya sekarang sudah elektronik semua ini Mas Yoga, nggak ada yang manual lagi ya kan. Semuanya elektronik gitu. Kita nggak pernah ketemu siapa orang yang jual, yang kita nggak pernah ketemu kan. Nah, tapi kita yakin ya kita dijamin nih sama KPI gitu bahwa apa yang kamu beli itu pasti akan terjadi. Ketika Mas Yoga akan melepas, tentunya dapat duit dong gitu. Nah, dapat duit, kita nggak pernah tahu siapa yang beli. Gitu kan. Gitu, Nah, tapi melalui KPI ini dia jamin bahwa apa yang kamu jual disitulah nanti akan terbayarkan. Kira-kira gitu tugasnya. Seperti itu ya. Iya. Untuk perorangan sendiri, kalau misalnya tadi Pak, kita pengen beli saham nih, atau kita pengen jual saham, bisa langsung masuk nih ke Bursa Efek atau ada prosesnya sendiri Pak? Ini kalau kita perorangan mau beli saham, kita tidak bisa langsung masuk ke bursa. Karena di situ ada perusahaan namanya perusahaan sekuritas gitu. Di situ saya bilang tadi ada pedagang perantara efek. Pedagang perantara efek. Iya, atau yang biasa ngetop dalam zaman dulu kita bilangnya pialang saham. Pialang saham. Broker saham kita bilang biasa gitu kan. Iya. Nah, disitulah sebenarnya peran dari perusahaan untuk melayani pembelian saham individual gitu. Jadi memang ada perantara ya Pak, antara yang mau beli saham dengan yang mau jual tadi, jadinya lewat pialang atau broker tadi ya, kita bisa langsung beli ke perusahaannya gitu. Betul. Dan biasanya mereka perusahaan pialang ini punya sistem sendiri gitu. Sistem ketika kita mendaftar di situ, ikut join di situ, ingin membeli, jadi membernya, kita dikasih aplikasi, bisa kita kontrol sendiri. Kita bisa milih sendiri saham apa nih yang mau kita beli. Saya mau beli kalau harganya segini, saham kan naik turun. Nah, kita tinggal pilihan kita mau di mana. Kita mau jual ketika kita untung berapa per lembarnya. Itu kita semua ada di aplikasi yang disiapkan oleh pialang pedagang perantara efek ini. Berarti banyak ya Pak yang menyediakan jasa itu akhirnya ya? Banyak juga. Ada beberapa perusahaan yang memang jadi pialang saham usaha utamanya. Berarti tidak sesederhana kita mau beli terus ke tadi Bursa Efek yang kita sebut sebagai pasar langsung beli, enggak, ternyata ada prosesnya sendiri. Ada pedagang perantaranya. Oke. Berarti lembaga-lembaga yang ada di Bursa Efek ini hubungannya seperti apa Pak dengan KPPPMB? Iya, jadi ketika SRO tadi dia punya hubungan dengan KPPPMB. Nah, di BEI sendiri, Bursa Efek Indonesia sendiri, dia juga sebagai pemungut pajak, khususnya pajak penghasilan. Jadi setiap transaksi penjualan saham itu akan dipungut pajak sebesar 0,1%. Nah, jadi dia ngumpulin tuh, sebagai pemungut dia ngumpulin setiap bulan, dia setor ke kas negara. Wajib ya Pak Bursa Efek memungut atas transaksi penjualan? Wajib. Nah, selain itu Bursa Efek Indonesia sendiri juga sebagai wajib pajak. KSEI tadi yang saya sampaikan sebagai lembaga SRO lainnya, dan KPI sebagai penjamin clearing tadi, dia juga sebagai wajib pajak, karena dalam setiap transaksinya, transaksi penjualan saham itu mereka juga mengenakan fee sebesar 0,1%. Nah, atas fee itu dikumpulin, akhirnya
ada biaya yang dikeluarkan, akhirnya ada laba rugi. Di situ kalau ada laba, kita akan kenakan pajak juga. Oh, berarti tadi Bursa Efek selain sebagai wajib pajak sendiri, dia wajib sebagai pemungut tadi ya Pak atas Oh, transaksi pemungut, penjualan. betul. Nah, kalau KSEI atau KPI tadi sebagai memang wajib pajaknya dari KPP PMB. Betul, betul. Nah, di samping itu juga kerjasama ini banyak ya, yang dengan BI terutama, karena ini adalah perusahaan yang sejenis, yang sama-sama listing di bursa. Mereka juga punya asosiasi itu, perusahaan-perusahaan yang listing di bursa ini. Oke. Namanya Asosiasi Emiten Indonesia. Nah, biasanya yang dilakukan oleh teman-teman KPP PMB adalah melakukan edukasi secara bersama-sama. Oh. Jadi kita menginduk ke BI-nya, kita mengundangnya bareng-bareng. Ya, di saat yang bersamaan mereka sosialisasi masalah bursa, di kaminya sosialisasi masalah peraturan perpajakan. Di samping itu juga kita sering ada diskusi-diskusi, terutama kalau ada peraturan-peraturan baru ya, peraturan baru yang menyangkut perusahaan yang ada di bursa, kita diskusi. Kemudian juga diskusi dilakukan ketika akan atau diperlukan perubahan aturan-aturan baru terhadap wajib pajak yang listing di bursa ini. Dan yang terakhir mungkin yang paling penting bagi KPP PMB adalah BI sebagai sumber data. Sumber data karena semua perusahaan yang listing di bursa dia wajib melaporkan kegiatan usahanya secara terbuka kepada BI, kepada OJK. Nah, itu yang kita akses, kita jadikan sebagai sumber data untuk memberikan pengawasan kepada wajib pajak yang terdaftar di KPP PMB. Berarti yang seperti diskusi, sosialisasi atau komunikasi itu juga bisa dilakukan bersama dong ya Pak, selain Betul. Jakarta khusus tadi misalnya memang emiten ini ternyata nggak cuma WP-nya Kanwil khusus nih, ada WP dari Kanwil LTO misalnya, itu juga bisa dilakukan bersama. Berarti. Betul sekali kerjasamanya juga sampai lintas Kanwil istilahnya ya, karena khusus ada di KPP PMB sendiri. Emitennya seluruhnya, jadi bisa saja dengan BI itu. Kalau dengan pajak, dia kanwilnya bisa dengan kanwil khusus, bisa juga dengan kanwil wajib pajak besar. Untuk pergerakannya sendiri, Pak, saya penasaran apakah pergerakan perusahaan yang tadinya di Jakarta khusus, atau tadinya di KPP Pratama, Madya, dan bahkan wajib pajak besar itu seberapa cepat ya Pak pergerakannya, atau saat ditentukan ini kanwil DJP Jakarta khusus nih WP-nya, ya udah di situ aja, atau ternyata cepat gitu Pak, bisa kemana-mana perpindahan WP itu gitu? Iya, perpindahan ini memang selalu dengan cap ya, seperti saya sampaikan tadi bahwa untuk wajib pajak terdaftar di kanwil besar, di khusus, di Madya, di KPP Madya itu adalah dengan cap dirjen. Bisa saja terjadi pergerakan, tapi memang sangat minim, sangat minim sekali. Dan itu tidak ada jangka waktu yang mengatur gitu ya, bisa 2 tahun, bisa 3 tahun gitu ya, terutama untuk yang pergerakan dari KPP PMB ke kanwil wajib pajak besar, KD 1, 2, 3, 4 gitu ya, itu paling minim. Tapi kalau pergerakan dari Pratama atau dari Madya, kemudian dia listing masuk ke KPP PMB, nah ini tergantung situasinya. Ketika wajib pajak listing biasanya misalkan di bulan-bulan Agustus, Juli dia listing, biasanya tahun berikutnya dia dibawa ke KPP PMB gitu. Prosesnya berarti ada proses nggak langsung listing terus langsung ke PMB ya Pak, berarti ya? Tidak. Jangka waktu tadi ya? Betul. Okay. Nah tadi Pak, untuk pendirian atau KPP PMB ini ada, apakah tadi dia ada saat listing itu ada dari dulu atau yang mana dulu nih Pak? Yang lebih dulu sepertinya Bursa Efek. Kalau dulu kan namanya sebelum Bursa Efek Indonesia kan ada 2 ya. Bursa Efek Jakarta yang kita kenal sama Bursa Efek Surabaya gitu. Itu lebih dulu ada. Transaksi saham di bursa itu lebih dulu ada. Nah, untuk KPP PMB sendiri itu didirikan pada tahun 1994. Melalui keputusan Menteri Keuangan nomor 94 itu didirikanlah KPP. Yang pertama kali dulu namanya adalah KPP Go Public. KPP Go Public. Ya, itu bertahan sampai dengan tahun 2001 lah, karena 2001 itu keluar lagi PMK atau keputusan Menteri Keuangan nomor 443 tahun 2001 yang di situ merubah namanya menjadi Kantor Pelayanan Pajak Perusahaan Masuk Bursa. Nah, kantornya sebelumnya memang di tempat yang sekarang ya, Jalan Jenderal Sudirman nomor 56.
tapi sempat ada pembangunan gedung di Kalsel tahun 2010. KPPPMB ini bergerak ke Keling Tower ya di Gatot Subroto itu. Oh iya. Selama pembangunan gedung, dan baru kembali ke gedung yang sekarang ditempati adalah tahun 2016, tepatnya di Jalan Jenderal Sudirman nomor 56, gedung KRT Rajiman Widyodiningrat. Nah, untuk sektor dan wajib pajak sendiri Pak, apa yang membedakan KPPPMB dengan KPP lain yang ada di Kanwil DJP Jakarta khusus Pak? Iya, jadi memang untuk KPPPMB ini ada sedikit keunikan tersendiri ya, gitu, dibandingkan dengan KPP-KPP lain yang terdaftar di Kanwil khusus ini. Misalkan kalau di PMA dia sudah di sektoral ya, ada di bidang perkebunan, ada di perhotelan, atau di pertambangan, otomotif seperti itu. Oke. Nah, tetapi kalau di KPPPMB ini adalah hampir semua sektor itu ada. Sepanjang wajib pajak itu sudah terdaftar di bursa, sudah listing di bursa, dan sudah ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak untuk diawasi oleh KPPPMB gitu. Berarti memang lebih banyak ya Pak sektor WP-nya di KPPPMB ini, karena ya semua sektor ada gitu yang listing di Betul bursa sekali Mas Yogo, betul sekali itu. Jadi memang lebih beragam lah kalau untuk KPPPMB ini terhadap jenis wajib pajak. Oke. Ya, Kalau dari banyak sektor tadi ada Pak di KPPMB, ya, ada nggak Pak sektor yang memang dominan nih yang listing di bursa dan menjadi wajib pajak di KPPPMB Pak? iya, seperti saya sampaikan tadi di depan ya, bahwa sebenarnya di dalam KPPMB itu kan ada perusahaan sekuritas, ada emiten sendiri, ada SRO gitu ya. Tapi yang paling dominan memang ada di emiten. Nah, emiten ini juga terdiri dari berbagai macam jenis kegiatan usaha. Tapi dari sekian itu ada yang memang dominan gitu. Sektor usaha yang paling dominan di emiten yang terdaftar di KPPPMB itu adalah perdagangan besar. Yang pertama, yang kedua, jasa keuangan dan asuransi itu juga pegang peranan yang penting juga, yang gede juga di KPPMB. Di samping mungkin yang ketiga, kalau kita bahas industri pengolahan tentunya ya, itu juga punya peran yang besar di KPPMB. Saya jadi ngerti nih Pak tadi tentang proses pembelian saham, terus bursa efek seperti apa gitu ya Pak. Ya. Kalau misalnya nih Pak, saya belum investasi nih, saya pengen investasi di saham tadi melalui bursa efek, berarti ada Pak rekomendasi atau cara yang pasti untung gitu Pak? Iya, kalau kita bicara di saham itu memang high risk high gain. Okay. Jadi kalau Mas Yoko ingin investasi saham bagus juga, tapi pilih-pilih sahamnya dulu, harus benar gitu ya. Nah, di sini kalau Mas Yoko ingin ingin investasi adalah satu pilihan yang sangat tepat menurut saya, karena saham ini jangka panjang gitu, bukan yang jangka pendek gitu. Ada rekomendasi Pak broker yang kalau broker satu mungkin Mas Yoga bisa, sekarang ini zamannya teknologi ya, bisa searching aja di internet siapa saja sih broker-broker yang ada di Indonesia ini, mana yang bonafit itu pun juga bisa kita pilih gitu ya. Saya dalam hal ini tidak berkapasitas untuk menyebut nama broker. Oke, siap Pak. Siap. Oke, makasih banyak Pak Gusmul ya Pak, atas ilmunya dan sharingnya hari ini. Sama-sama. Semoga bermanfaat buat Amin. kita semua, terutama para sobat pajak dimanapun berada yang lagi dengerin channel kita ini. Sekian episode kali ini. Closing statement Pak mungkin untuk episode kali ini. Ya, terima kasih sekali. Saya merasa bangga diundang di podcastnya Jakarta Khusus yang diberi nama Jaksuscast ini. Suatu kebahagiaan bagi saya bisa memperkenalkan diri juga. Yang kedua, saya juga ikut menyampaikan rasa prihatin saya kepada seluruh pengusaha, terutama yang ada di KPPPMB dengan pandemi ini. Mudah-mudahan cepat berlalu, tetap semangat, dan yang paling penting sekarang, terutama ini untuk KPP wajib pajak yang terdaftar di KPPPMB, bantu kami untuk tetap menjaga integritas dan bisa mewujudkan birokrasi yang bersih melayani. Terima kasih. Terima kasih Pak Gusmul. Terima kasih. Sobat pajak, sekian episode kali ini. Jangan lupa untuk follow dan subscribe media sosial kami dan juga channel YouTube kami. Tetap lakukan protokol kesehatan dengan 3M, memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan. Saya, Yogo, dan segenap kru yang bertugas mohon pamit undur diri. Spread love and kindness. Bye.
Bye.